Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falasfa Najwa dari NIM 017 dari kelas 3A. Di sini saya akan melakukan perhitungan farmakologi. Langsung saja untuk soal yang pertama. Diketahui dosis lazim reviprozil pada manusia adalah 300 mg dengan bobot mencit yang digunakan 30 gram dan yang ditanyakan yaitu hitung konversi dosis untuk mencit BB 30 gram. Maaf, itu salah. Yang kedua, hitung jumlah reviprozil yang digunakan dengan volume yang diberikan kepada mencit 0,2 ml dan dibuat larutan sebanyak 20 ml. Dan yang terakhir, hitung yang ketiga itu kadar persen reviprozilnya. Yang terakhir, jumlah serbuk reviprozil yang digunakan dengan yang diketahui bobot totalnya 450,3 mg dengan satu tablet yang digunakan. Langsung saja. Yang pertama, kita menghitung konversi dosis untuk BB 20 gram terlebih dahulu. Untuk konversi dosis BB 20 gram dengan rumus dosis lazimnya yaitu 300 mg. Dosis lazim pada manusia dengan faktor konversi mencit yaitu 0,0026 dengan hasilnya 0,788 mg. Langkah yang kedua, menghitung konversi dosis untuk BB yang akan kita gunakan. Konversi di sini menggunakan BB mencit 30 gram. Dengan rumus 30 gram dari BB mencit dibagikan dengan 20 gram atau faktor konversi yang pertama dikalikan hasil faktor konversi yang pertama tadi 0,78 mg dengan menghasilkan 1,17 mg. Ini untuk yang A. Untuk poin B, kita menghitung jumlah reviprozil yang akan digunakan. Volume yang diberikan kepada mencit itu 0,2 ml. Sedangkan yang dibuat itu 20 ml. Nah, kita cari jumlah reviprozil yang akan digunakan dengan rumus 20 ml yang kita buat dibagi dengan volume yang akan diberikan 0,2 ml dikalikan hasil konversi dosis BB yang akan BB yang kita gunakan yaitu 1,17 mg sama dengan 117 mg. Nah, yang ketiga, kita menghitung persen kadar reviprozil. Dengan rumus ini kita konversikan ke gram dengan hasilnya 0,117 gram. Jadi 0,117 gram dibagi dengan volume yang dibuat 20 ml dikalikan 100% karena kita mencari kadar persennya dengan hasil 0,385%. Ini untuk hasil yang C. Dan terakhir, kita mencari jumlah serbuk yang dibutuhkan. Dengan rumusnya langsung saja, jumlah yang digunakan dibagi dengan kekuatan sediaan, jumlah kekuatan sediaan yang kita pakai sama dengan jumlah serbuk yang sudah diketahui atau yang kita jumlah serbuk yang belum diketahui yang kita akan cari dibagi dengan bobot total serbuknya. Bobot total serbuk tadi sudah kita
kita ketahui di soal. Jadi langsung kita masukkan aja. Jadi jumlah yang digunakan yaitu kan 117 mg dibagi ke kekuatan sediaannya itu 300 mg. Kenapa 300? Karena kita cuma memakai satu tablet saja. Sama dengan X atau yang kita cari dibagi dengan bentuk tablet tadi 450,3 mg. Jadi X sama dengan 117 kita kalikan silang dikali dengan 450,3 mg dibagi kekuatan ujiannya 300 sama dengan 175,617 mg. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi yang kita cari yang pertama itu konversi dosisnya 100,17 mg. Yang kedua jumlah yang digunakan yaitu 117 mg. Yang ketiga karbon persennya yaitu 0,38%. Yang terakhir jumlah serbuk Brazil yang akan kita gunakan yaitu 175,617 mg. Lanjut soal yang kedua, diketahui dosis lazim spironolactone pada manusia 25 mg digunakan mencet BPM yang digunakan 28 gram. Yang pertama apa saja yang kita cari? Hitung konversi dosis BPM untuk 28 gram. Hitung jumlah spironolactone yang digunakan, yang diketahui volume yang diberikan itu 0,2 mili dan yang dibuat itu 20 mili. Yang ketiga mencari persentasenya spironolactone. Nah, terus yang terakhir jumlah yang dibutuhkan untuk membuat larutannya, jumlah sebutnya. Langsung saja yang pertama kita menghitung konversi dosis BB 20 gram terlebih dahulu. Konversi dosis mencet BB 20 gram seperti yang pertama tadi, rumusnya yaitu dosis lazimnya 25 mg dikalikan faktor konversinya 0,0026 menghasilkan 0,065 mg. Nah, yang kedua kita baru menghitung konversi dosis yang akan kita gunakan yaitu BB 28 gram. Konversi dosis BB 28 gram dengan rumus BB nya 28 gram dibagi faktor yang tadi 20 gram dikalikan hasil faktor konversi yang pertama 0,005 mg dengan hasil 0,0091 mg. Ini yang A. Terus kita mencari jumlah spironolactone yang digunakan. Jumlah spironolactone langsung saja yaitu volume yang kita buat 20 mili bagi volume yang diberikan pada budget 0,2 mili dikalikan hasil yang konversi tadi konversi BB 0,0091 mg sama dengan 0,91 mg. C, kita menghitung persen
di jumlah yang dibutuhkan atau X yang kita cari dibagi bobot total serbunya. Serbu yang pertama itu yang digunakan itu 0,91 mg dibagi kekuatan kerjanya kita hanya menggunakan satu tablet yaitu 25 mg sama dengan X yang kita cari dibagi bobot total serbunya 234,5 mg. Jadi X sama dengan 0,91 mg dikalikan 234,5 mg dibagi jumlah potensialnya 25 mg sama dengan 2,75 mg. Ini untuk hasil soal yang kedua. Lanjut soal ketiga atau soal terakhir tentang mencari LD20. Soal Citra melakukan uji toksisitas akut diazepam menggunakan 4 kelompok masjid dengan masing-masing 4 ekor dosis diberikan secara oral dengan dosis terkecilnya 3 mg per kilogram dan tiap kelompok mendapatkan dosis bertingkat kelipatan 2 yaitu 3, 6, 12, dan 24. Hasil terpakai 24 jam untuk tiap kelompok adalah 0, 2, 5, 5 dengan harga faktor F-nya itu 1 dari tabel well yang ada di buku. Yang kita cari adalah hitung LD50-nya. Langsung saja. Penyelesaiannya diketahui dosis terkecil yang diberikan itu 3 mg. Dan D kecil atau log lipatannya itu dosis diberikan dengan lipatan 2 kali. Jadi log 2 dari dosis lipatannya itu 0,301. R urutan kematian per kelompoknya. Karena hewan yang mati pada kelompok 1 itu 0, kelompok 2 itu 2, kelompok 3 5, dan kelompok 4 5, maka urutannya 0, 2, 5, 5. Awak F yang diketahui faktor kematian dari tabel well. Jadi dari hasil yang urutan kelompok kematian itu menurut tabel well urutan 0, 2, 5, 5, faktor F-nya itu 1. Langsung saja yang ditanya di 50 jawabnya log M sama dengan log D besar plus log D atau log lipatannya tambah F plus 1. Jadi log N sama dengan log 3 plus 0,301 atau log dari lipatan 2 tadi dikalikan 1 plus 1. Jadi log M log 3 itu 0,477 ditambah 0,301 dikalikan 2. Hasil dari ini jadi log M sama dengan 0,477 tambah 0,602. Log M sama dengan 1,079. Ini kita baru mencari log M-nya, belum LD50-nya. Jadi LD50 itu dengan cara M sama dengan anti log hasil ini sama dengan 11,944 mg per kilogram. Jadi LD50 yaitu 11,944 mg per kilogram. Nah, sekian untuk hasilnya yang kita cari yaitu kan 50 11,944 mg per kilogram. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit typo di PPT karena mungkin kurang fokus dari sayanya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk obat yang pertama hidrokortiazid. Indikasinya untuk hipertensi dan edema. Dosisnya 25-50 mg 1 kali sehari, diminum tanpa atau bersama makanan di pagi hari. Efek sampingnya pusing, lelah, mual,
sering kencing. Dan untuk interaksi obatnya nanti di obat golongan NSAID seperti ibuprofen, lithium menyebabkan sifat toksik, dan yang terakhir itu dikausin karena menyebabkan aritmia. Untuk kontraindikasinya itu menyebabkan tidak keluarnya urin dan alergi. Yang kedua, obat spironolakton itu indikasinya untuk hipertensi dan edema gagal jantung. Dosisnya 25-100 mg satu kali sehari, diminum bersama makanan di pagi hari. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, terus ruam pada kulit, terus menstruasinya tidak teratur. Dan untuk indikasi obatnya itu obat ACE inhibitor seperti kapropil seperti itu. Dan untuk kontraindikasinya yaitu hiperkalemia dan gagal jantung. Yang ketiga ada furosemid, itu indikasinya untuk edema dan hipertensi. Dosisnya 20-80 mg 1-2 kali sehari, minumnya saat perut kosong di pagi hari. Efek sampingnya susah buang air kecil, terus sakit kepala. Untuk interaksi obatnya itu di NSAID seperti meningkatkan aminoglukosidanya, dan lithium untuk meningkatkan sifat toksiknya. Dan nanti untuk kontraindikasinya itu alergi terhadap furosemidnya itu sendiri, anuria, dan dehidrasi berat. Yang terakhir varsiretik itu indikasinya untuk edema gagal jantung. Dosisnya 20-80 mg sehari per hari, diminum saat perut kosong. Efek sampingnya mual, muntah, diare. Terus indikasi obatnya nanti itu sama yang seperti tadi, NSAID, lithium atau dikoksin. Dan untuk kontraindikasinya gagal ginjal berat, dehidrasi, dan hipertremia. Obat yang selanjutnya itu ada fenofibrat. Indikasinya untuk menurunkan kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Dosisnya 200-400 mg per hari, dengan atau tanpa makanan. Untuk cara pakainya atau cara minumnya, efek sampingnya mual, muntah, diare. Indikasi obatnya statin, menyebabkan rasa nyeri. Warfarin menyebabkan pendarahan. Dan untuk kontraindikasinya yaitu menyebabkan penyakit hati, gagal ginjal berat, dan penyakit kandung empedu. Selanjutnya yaitu kefibrosil. Indikasinya sama, menurunkan kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Dosisnya 600 mg 1-2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan di pagi dan sore hari. Terus efek sampingnya itu mual, terus nyeri perut, kelelahan. Terus indikasi obatnya sama, statin, warfarin. Dan kontraindikasinya juga sama, menyebabkan penyakit hati, gagal ginjal berat, dan penyakit kandung empedu. Selanjutnya ada obat dipofil atau sama kefibrosil untuk menurunkan kolesterol yang tinggi dan menurunkan trigliserida yang tinggi. Dosisnya 1 kapsul 300 mg, diminum 2 kali sehari. Terus diminumnya saat perut kosong setengah jam sebelum makan di pagi atau sore hari. Terus efek sampingnya itu mual, terus nyeri otot, perut kembung seperti itu. Nanti
Untuk indikasi obatnya statin, warfarin seperti tadi. Terus ada replakin juga golongan diabetes. Untuk kontraindikasinya nanti penyakit hati, gagal ginjal berat, terus batuk empedu. Dan selanjutnya ada atorvastatin, itu obat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah jantung dan stroke. Terus itu dosisnya, dosis awalnya 10 sampai 20 mg satu kali sehari, maksimal 80 mg. Terus diminumnya bisa dengan makanan atau tanpa makanan. Efek sampingnya mual, terus nyeri otot, nyeri sendi, terus seperti itu. Nanti untuk indikasi obatnya itu sama antibiotik, ada antibiotiknya grapefruit, itu tidak boleh. Dan untuk indikasi obatnya kontraindikasinya itu sama penyakit hati dan gagal ginjal akut atau aktif. Tidak boleh untuk orang hamil atau untuk orang menyusui. Selanjutnya itu Lipitor. Lipitor itu golongan lain dari atorvastatin, sama indikasinya untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit stroke dan jantung. Dosisnya sama 10 sampai 20 mg. Diminumnya satu kali sehari dengan atau tanpa makanan. Terus efek sampingnya nyeri otot, sakit perut, terus kamu sulit tidur. Terus untuk indikasi obatnya itu grapefruit, simvastatin dan warfarin, itu tidak boleh. Maaf, bukan simvastatin. Ke indikasi obatnya itu grapefruit, gemfibrozil dan warfarin. Untuk kontraindikasinya itu ibu hamil dan ibu menyusui tidak boleh. Lagi-lagi itu untuk menyebabkan penyakit hati. Terus yang terakhir ada simvastatin, itu obat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menaikkan kadar kolesterol baik HDL. Untuk dosisnya itu 10 sampai 40 mg per hari. Diminumnya saat mau tidur atau pada saat makan malam. Terus efek sampingnya nyeri otot, itu susah tidur, itu pasti. Terus indikasi obatnya sama grapefruit, gemfibrozil dan simvastatin. Dan kontraindikasinya sama, tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui dan penyakit hati dan gagal hati. Mantap. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada salah kata atau salah saya menyebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.